Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sensasi-sensasi yang wajar gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis masih ada yang mengeluhkan sensasi-sensasi yang sebetulnya sensasi-sensasi itu sebetulnya adalah sensasi-sensasi yang sangat wajar gitu teman-teman ya, bukan hal yang berbahaya. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis biasanya merasakan sensasi yang wajar itu menjadi bingung gitu teman-teman ya, karena masih ada rasa cemas, ada rasa was-was, takutnya itu merupakan hal yang sangat berbahaya gitu teman-teman ya. Nah makanya di season kali ini saya akan share video tentang hal tersebut gitu teman-teman ya. Semoga saja informasi ini bisa menenangkan kalian dan kalian juga bisa menganggap wajar, karena memang wajar sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang sensasi-sensasi yang wajar itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kemudian kalian bisa bertindak dengan wajar, kemudian bisa menganggap dengan wajar juga, minimal nanti kalian bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman. Karena sensasi-sensasi yang wajar itu sebetulnya adalah sensasi rumahan dan kemudian bisa ditangani dengan mudah kalau seandainya kitanya itu tidak berpikir kemana-mana gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa juga bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Itu di kemarin itu saya belum sempat bikin video ya, udah 3 hari 4 hari sih nggak bikin video teman-teman ya. Mohon maaf sekali teman-teman ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu yang datang ke rumah. Jadi bukan konsultasi ya. Kalau konsultasi sayanya harus dokter, sayanya harus hipnoterapi, sayanya harus ahli medis, sayanya harus ahli psikis gitu teman-teman ya. Nah tetapi orang-orang yang sering datang ke rumah itu hanya sekedar sharing saja, berbagi pengalaman saja gitu teman-teman ya. Semoga saja pengalaman saya itu menjadi panduan buat teman-teman yang belum membaik hingga membaik sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Nah itu teman-teman. Dan kemarin itu saya nggak share video itu ya karena banyak sekali yang ke rumah itu. Bayangkan saja kalau seandainya satu yang sakit gitu, yang terganggu oleh gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian datang ke rumahnya itu pasti ditemenin sama, ada yang sama suaminya, ada yang ditemenin sama anak-anaknya gitu teman-teman. Jadi yang terganggunya satu, kemudian yang nganternya 4 orang bisa 5 orang, bayangkan saja di rumah itu penuh gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika kemarin saya jarang share video itu ya karena banyak sekali yang ke rumah teman-teman ya. Nah tetapi kalian gak usah khawatir, kalian yang tidak berkunjung ke rumah saya juga, yang tidak sharing dengan saya juga teman-teman, kalian itu bakalan membaik teman-teman. Apalagi kemarin itu ada yang dari jauh ya, ada yang dari daerah Purwakarta teman-teman, itu jauh dari tempat saya teman-teman, dan dia sengaja datang ke sini hanya untuk sharing gitu teman-teman ya. Alangkah baiknya kalau seandainya yang jauh-jauh itu sebaiknya cuma nonton video saja, kemudian ikuti panduannya, kemudian lakukan juga teman-teman. Karena apa yang saya anjurkan ketika kalian datang ke rumah itu sama dengan apa yang saya videokan gitu teman-teman ya. Nah itu, dan kemudian bagi teman-teman yang sering datang ke rumah saya, kemudian yang selalu bertanya tentang masalah pembayaran teman-teman, dan itu cukup mengganggu buat saya gitu teman-teman ya. Saya tekankan nih buat teman-teman yang sering datang ke rumah saya, sering sharing berbagi pengalaman dengan saya itu,
Saya gratis teman-teman, tidak berbayar sama sekali teman-teman. Cuman mohon maaf kalau seandainya kalian datang ke rumah saya itu, ya saya pelayanannya itu seadanya gitu teman-teman ya. Jadi duduknya di mana aja gitu karena banyak ya. Nah itu teman-teman, makanya pahami ke sana gitu teman-teman ya. Nah di season kali ini saya mencatat gitu teman-teman, bukan saya yang mencatat, istri saya, karena saya itu udah udah lama nggak bikin video sekitar 3 hari 4 hari. Makanya saya selalu menyuruh sama istri itu tolong catat keluhan-keluhan yang bersifat wajar. Nah kemudian istri itu nggak tahu ya keluhannya itu kayak macam gimana. Keluhan yang saya selalu bilang, saya bilang gitu ya sama ibu itu yang selalu bilang dulu gitu teman-teman, yang selalu saya bilang ketika saya sakit ini, sakit itu, sakit ini gitu teman-teman ya, ada rasa tidak nyaman begini begitu, tolong dicatat karena kan ibu juga dulu menganggap saya itu wajar katanya kan gitu ya. Nah itu, dan kemudian istri saya itu mencatat keluhan saya, termasuk keluhan teman-teman yang ada di video yang terdahulu, bukan yang di baru masalahnya itu. Nah itu teman-teman, dan ini ditulisnya banyak sekali teman-teman ya. Nah ini, aduh nggak kelihatan ini nih teman-teman ya, banyak sekali nih keluhannya nih, keluhan-keluhan yang sangat wajar gitu teman-teman. Jadi di season kali ini saya akan bagi informasi mengenai sensasi-sensasi yang wajar buat para penderita asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Bagi teman-teman, kalau seandainya kalian mengalami sensasi seperti ini, itu merupakan hal yang sangat wajar, bukan hal yang berbahaya teman-teman ya. Kayak macam ini, kalau nyuruh istri itu tulisannya sembraut. Aduh ini bacanya gimana nih? Begah, mual, sering kentut, sendawa. Saya bilang itu wajar gitu teman-teman ya, karena begah, mual, sering kentut, sendawa itu ya karena banyak gas di lambung kita teman-teman ya. Jadi untuk gas itu kadang ada yang masih ada di lambung, kadang masih ada yang sudah di bagian usus. Kalau seandainya masih adanya di bagian lambung gitu teman-teman, paling keluarnya itu ya kita sering sendawa ya. Tetapi kalau misalkan adanya di bagian usus, ya kadang kita terdorong gitu teman-teman, dan akhirnya menjadi kentut. Wajar sih betulnya kalau seandainya kalian mengalami begah, mual, sering kentut atau sendawa, itu wajar karena gasnya masih berlebih. Jangan terlalu dikhawatirkan teman-teman. Dulu juga kalian mengalaminya, sering kentut ya itu gasnya sudah ada di bagian usus, kemudian terdorong keluar ya jadilah kentut. Kalau misalkan kalian sering sendawa dulu, wajar karena gasnya keluar lewat esofagus, kemudian lewat tenggorokan, ya akhirnya keluar sendawa itu namanya. Nah itu teman-teman akibat gas yang berlebih, wajar. Dulu juga kalian mengalaminya gitu teman-teman, bukan hal yang berbahaya. Nah kemudian ulu hati mengganjal, sulit sendawa. Nah itu dari asam lambung nggak normal gitu teman-teman ya. Jadi ulu hati itu esofagus ya, esofagusnya itu sudah terganggu, tetapi nggak bahaya juga gitu teman-teman ya. Kayak macam ada pembengkakan mungkin sedikit gitu teman-teman, jadi kurang berfungsi dengan baik gitu teman-teman. Jadi ulu hatinya terasa mengganjal, kemudian sulit sendawa, jadi kayak macam kita itu mau sendawa tapi nggak keluar. Nah itu teman-teman, itu dulu saya mengalaminya seperti itu gitu teman-teman ya. Itu biasanya dari gangguan esofagus gitu. Jadi esofagusnya itu kurang berfungsi dengan baik. Esofagus itu apa? Esofagus itu semacam klep pembatas antara lambung dan tenggorokan. Nah fungsinya membuka dan menutup gitu teman-teman, dan itu kurang berfungsi dengan baik gitu teman-teman. Biasanya ada pembengkakan sedikit gitu teman-teman, dan apakah nanti bisa membaik lagi? Bakalan membaik lagi teman-teman ya. Kalian sering minum nanti bakalan membaik lagi. Nah itu teman-teman ya, itu untuk ulu hati mengganjal, sulit sendawa. Kemudian perut panas, mencret, wajar sih sebetulnya itu teman-teman. Kalau misalnya kalian sering mengalami perut panas, kemudian diikuti juga dengan mencret, wajar gitu teman-teman. Itu bukan merupakan hal yang sangat berbahaya. Itu mungkin kalian sedang panas dalam aja. Mari berpikir dengan wajar saja, berpikir dengan logika saja. Hal yang kayak macam begini nggak usah kalian takutkan gitu teman-teman ya. Dulu juga kalian mengalami perut terasa panas, kemudian besok-besoknya kalian mencret juga gitu teman-teman ya. Itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya. Itu kalian mungkin sedang mengalami panas dalam. Itu ke sana, berpikir wajarnya ke sana gitu teman-teman, bukan hal yang berbahaya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ketika mempunyai sensasi seperti itu, kalau seandainya berpikirnya kemana-mana teman-teman, wah ini jangan-jangan ini perutnya sudah hancur, ada mencret gitu, BAB-nya nggak bener, ini jangan-jangan perutnya sudah error gitu, sudah hancur gitu bagian ususnya, nah berarti kalian ada trauma gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian selalu berpikir ke sana, berarti kalian ada kecemasan berlebih. Jadi traumanya masih 100%. Nah itu teman-teman ya. Jadi hal sepele juga selalu dikait-kaitkan dengan hal yang berbahaya. Nah itu teman-teman ya, perut terasa melilit,
itu sama gitu teman-teman, itu merupakan hal yang sangat wajar. Perut terasa melilit itu ada pergeseran BAB di bagian usus gitu teman-teman, atau misalkan pergeseran gas. Nah kalau seandainya gasnya bergeser terus kemudian kitanya sedang mengalami sensitif gitu teman-teman, itu terasa sakit sehingga terasanya itu melilit, dan biasanya itu suka diikuti dengan kentut gitu teman-teman, atau besoknya kentut gitu teman-teman ya, atau misalkan mau BAB kita terasa melilit gitu teman-teman. Jadi kayak macam perasaannya itu kayak macam kita itu mau BAB ya, tetapi ketika nongkrong di tempat BAB kita nggak keluar. Nah itu teman-teman ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman, dan itu merupakan hal yang sangat wajar gitu teman-teman ya, jangan ditakutkan gitu teman-teman ya. Nah kemudian dada panas, sering batuk, tenggorokan mengganjal, bibir pecah-pecah, lidah putih, sering mimisan, sariawan. Nah itu dari panas dalam teman-teman ya. Kalau misalkan bibir pecah-pecah, kurang minum juga gitu teman-teman ya. Kemudian ada luka-luka di bagian bibir, kemudian lidahnya terasa putih juga, kemudian tenggorokan terasa mengganjal, dada terasa panas gitu teman-teman ya. Ada batuk juga, kadang batuknya itu nggak sembuh-sembuh. Orang bilang itu batuk menahun, padahal nggak ada istilah batuk menahun teman-teman ya. Itu kalau misalnya ada batuk menahun, jadi terasanya itu gatal, kemudian nggak sembuh-sembuh, biasanya itu karena ada iritasi di bagian tenggorokan teman-teman ya. Jadi selama iritasinya itu belum membaik itu teman-teman, itu akan batuk akan terus gitu teman-teman ya. Nah makanya orang-orang selalu bilang batuk menahun lu, batuk menahun lu. Nggak ada istilah batuk menahun teman-teman, selama itu iritasinya di bagian tenggorokan itu belum membaik, itu batuk akan terus gitu teman-teman. Dan sekarang bagaimana cara menanganinya? Cukup sering minum saja teman-teman, kemudian jaga makanannya biar nanti iritasinya itu cepat membaik. Nah gimana caranya kalau seandainya kalian mengkonsumsi makanan itu, gimana caranya supaya makanan itu tidak menyentuh lagi bagian tenggorokan yang sedang ada iritasinya? Untuk tidak menyentuh kayaknya tidak mungkin, karena tenggorokan kita pakai setiap hari, minum kita pakai, makan kita pakai. Nah harus dijaganya itu jenis makanannya, jangan kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang keras, biar nanti ada sentuhan ke bagian iritasinya itu tidak mengganggu ke iritasinya. Nah itu teman-teman wajarnya ke sana. Nah itu teman-teman, makanya semua sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis wajar-wajar sebetulnya, tetapi kewajaran ini kadang mengganggu kita karena kitanya ada anxiety disorder, ada kecemasan berlebih, takutnya itu merupakan hal yang sangat berbahaya, padahal itu tidak berbahaya, itu hal yang sangat biasa. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian sakit perut bagian kiri dan kanan, itu sama teman-teman, dulu juga saya mengalami hal seperti itu ya. Jadi itu memang pengaruh dari kelebihan gas ya. Jadi kalau misalnya gasnya berlebih itu ya kadang terasa tidak nyaman ya, kadang seperti di bawah rusuk kanan atau di bawah rusuk sebelah kiri gitu teman-teman ya. Nah itu berarti gasnya masih berlebih. Tengoklah kalau kita misalkan niup balon, kalau seandainya kita tiup terus gitu teman-teman ya, nah itu akan terasa tidak nyaman ya, begah iya, kemudian kita terasa sakit juga iya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu makanya berpikir wajarnya ke sana. Jadi itu bukan hal yang berbahaya teman-teman. Kalau seandainya kalian sudah diagnosa sama dokter, cuman asam lambung saja pak, cuman asam lambung saja bu, percayakan saja sama dokter teman-teman, dan itu yang kalian rasakan tidak berbahaya. Rasanya seperti apa ya, cuman nikmat saja rasanya teman-teman ya, itu nikmat yang sungguh menyengsarakan. Jadi cuman rasanya saja, untuk berbahaya tidak teman-teman ya. Nah itu untuk asam lambung ya, jadi hal-hal yang sangat wajar sekali. Nah kemudian sensasi yang sering kalian takutkan, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, kayak macam kelayangan, oleng, sempoyongan, lemas, mudah capek, kurang gairah, tidak semangat, seperti di dunia mimpi, pandangan aneh, buram, kayak berkabut, kemudian kayak berganda penglihatannya teman-teman ya. Itu merupakan wajar teman-teman, bukan kalian mau mendekati kematian. Nah itu teman-teman wajarnya. Kenapa? Keterkaitannya kenapa? Karena keseimbangan tubuh terganggu gitu teman-teman. Keseimbangan tubuh terganggu karena apa? Ya karena kalian pencernaannya sedang terganggu. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan apapun yang banyak gizinya, itu makanan tersebut itu tidak terserap dengan sempurna karena pencernaannya sedang error. Ditambah lagi ada serapan energi cuman sedikit dari makanan tersebut gitu teman-teman ya, kita terkuras lagi oleh stres atau banyak pikiran ya, tambah nggak seimbang, tambah kekurangan buat kebutuhan untuk tubuh kitanya teman-teman ya. Dan wajar menurut saya kalau seandainya keseimbangan tubuh terganggu, kemudian kalian mengalami kelayangan, oleng, sempoyongan,
keroncongan, lemes, mudah capek, kurang gairah, kemudian tidak ada semangat, gitu teman-teman, wajarnya ke sana. Nah itu teman-teman, karena keseimbangan tubuh terganggu akibat apa? Kurang terpenuhinya kebutuhan untuk tubuh. Kenapa bisa kurang terpenuhi kebutuhan untuk tubuh? Karena pencernaannya belum membaik. Ditambah lagi kita sering terkuras energinya oleh stres kita. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian sensasi selanjutnya yang wajarnya gitu teman-teman ya. Napas pendek, pegal-pegal tidak jelas, punggung terasa berat, dada terasa sakit, menusuk mungkin ya, ini tulisannya agak kacau nih. Ulangi ya. Napas pendek, pegal-pegal tidak jelas, kemudian punggung terasa berat, dada terasa sakit, menusuk hingga belakang, sering berdebar, irama jantung tidak beraturan. Ini wajar teman-teman ya, karena kalian sedang mengalami cemas teman-teman ya. Tapi Pak, saya tidak mengalami cemas. Untuk cemas itu kadang ada yang tidak disadari, kadang ada yang disadari. Kalau yang disadari biasanya cemasnya yang berlebih ya, sedang berlebih nih, cemas tiba-tiba datang gitu teman-teman ya. Nah tetapi ada rasa cemas juga yang tidak disadari. Nah itu namanya dengan was-was gitu teman-teman. Jadi ketika kalian ingin menyadari apakah saya itu mengalami cemas, sadarinya begini teman-teman ya. Apakah setiap hari kalian masih selalu mengalami ketakutan tentang penyakit, tentang sensasi, kemudian selalu berpikir tentang hal-hal yang aneh gitu teman-teman, dan tanpa disadari itu kalian mengalami ketakutan, walaupun ketakutan itu kadang tidak kita sadari. Nah itu teman-teman, jadi untuk napas pendek, pegal-pegal tidak jelas, punggung terasa berat itu cuma respon tubuh saja sih sebetulnya. Kalau misalnya kalian ingin ngecek untuk napas kalian baik-baik saja, itu sebetulnya mudah ya. Kalian cukup tarik napas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan. Kalau seandainya tidak ada kendala ya sudah, berarti itu cuma respon tubuh saja gitu teman-teman ya. Itu merupakan hal yang sangat wajar ketika kalian mengalami cemas, ketika kalian mengalami banyak pikiran. Itu wajarnya ke sana. Kalian pasti mengalami napas pendek, pegal-pegal tidak jelas, punggung terasa berat, dada terasa sakit, menusuk hingga ke belakang. Itu karena penegangan otot gitu teman-teman ya. Kemudian sering berdebar, irama jantungnya tidak beraturan, wajarnya ke sana. Itu cuman sedang cemas atau efek stres atau efek terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya teman-teman, sensasi yang wajar selanjutnya itu adalah hidup terasa hampa. Nah gitu teman-teman, ada kalanya ya kita itu mengalami sakit atau gangguan dari asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian hidup kita itu terasa hampa gitu teman-teman ya. Nah itu kalian harus bisa menyadari teman-teman, kalian itu sekarang itu sedang mengalami jenuh gitu teman-teman ya. Kenapa bisa jenuh? Ya karena kita mengalami sakitnya itu udah begitu lama ya. Begitu lama, kemudian kita itu merasa jenuh, ditambah lagi kita itu ada stres, terlalu banyak pikiran juga gitu teman-teman, energinya nggak ada karena terkuras oleh stres atau terlalu banyak pikiran, ditambah lagi kita jenuh ya, makanya rasanya aneh gitu teman-teman, rasanya itu hidup itu kayak hampa. Nah itu teman-teman, wajarnya ke sana teman-teman, jadi bukan hal yang berbahaya teman-teman ya. Nah biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, termasuk saya gitu teman-teman ya. Jadi ketika mengalami suasana kayak macam hampa itu, ya kadang kita bingung ya, ini hidup masih lama atau mau sebentar gitu tuh ya. Nah itu teman-teman ya, itu makanya ketika kalian mengalami hampa, perasaan seperti itu, hati terasa hampa, kalian gak usah khawatir teman-teman ya. Sebetulnya itu kalian sedang mengalami jenuh saja teman-teman ya. Jenuh dengan keadaan seperti ini gitu teman-teman ya. Gimana gak jenuh ya? Untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu pemulihannya agak lama sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Nah makanya kita merasa jenuh, kemudian ditambah lagi kita ada stres, ada pengurasan energi karena stres gitu teman-teman ya. Jadi rasanya itu ya sangat aneh. Kita itu hidup itu terasa apa ya, seperti nggak berisi aja teman-teman ya. Nah itu, dan ketika diceritakan sama orang lain, itu orang lain nggak akan percaya. Waduh, dia nggak tahu nih, perasaan kok sedang hampa nih ya, albay lu. Nah itu kalau mendengar kata-kata seperti itu, pengennya itu jitak kepalanya gitu teman-teman, dulu saya gitu teman-teman ya. Nah tetapi bagi teman-teman yang sekarang mengalami hal seperti itu, jangan mudah marah gitu teman-teman ya, karena ya itu merupakan hal yang sangat wajar. Ketika kalian ingin tidak ingin mendapatkan hal seperti itu, ya kalian harus bisa berpikir wajar, harus bisa berpikir positif teman-teman. Jangan kalian berpikir yang lain-lain gitu teman-teman, kayak macam sekarang lagi mengalami misalkan mencret,
kemudian ada begah juga gitu teman-teman ya, kemudian terasa melilit ya karena kalian mungkin sedang mengalami panas dalam, apalagi ditambah ada bibir yang pecah-pecah gitu teman-teman ya. Kalian jangan berpikir kemana-mana teman-teman, tangani saja panas dalamnya. Nanti ketika kalian tangani panas dalamnya, sensasi yang lain-lain itu hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Nah makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal kalian itu nanti bisa bertindak wajar, bisa berpikir wajar juga gitu teman-teman ya, tentang sensasi-sensasi yang saya ceritakan tadi gitu teman-teman ya. Karena ketika kita masih ada kecemasan kemudian kitanya tidak berpikir wajar ya kadang itu menakutkan gitu teman-teman. Takutnya itu merupakan hal yang berbahaya padahal bukan teman-teman ya. Nah itu merupakan hal-hal biasa, dulu juga kalian pernah mengalaminya teman-teman, dan dulu itu kalian tidak cemas, tidak was-was gitu teman-teman ya, karena dulu itu tidak ada anxiety disorder ya, belum ada trauma waktu itu. Nah itu teman-teman kayak macam ini ya BAB gitu teman-teman, kemudian BAB-nya itu cuma sedikit mungkin gitu. Dulu juga kalian mengalami ya sebetulnya, kok Pak nih saya tuh makannya udah banyak tapi BAB-nya sedikit gitu kan, kayak gitu ya untuk orang-orang Islam itu. Nah sebetulnya BAB itu perlu diketahui teman-teman, BAB itu adalah hampas makanan. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanannya itu kurang gitu teman-teman, atau misalkan kurang dari kapasitas yang sering kita konsumsi, ya pasti BAB-nya sedikit gitu teman-teman, hampasnya sedikit. Tetapi kalau misalkan kalian ingin diperbanyak hampasnya atau BAB-nya ingin diperbanyak, ya alangkah baiknya kalian banyak makan saja sebetulnya, nanti hampasnya juga banyak. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman, karena dulu juga saya mengalami ketika BAB-nya sedikit, kadang was-was ya, kadang bingung ya, ini saya makan udah banyak nih, kok BAB cuma sedikit gitu ya, kemana nih makanan. Nah itu teman-teman ya, jadi itu merupakan hal yang sangat wajar gitu teman-teman. Jangan kalian bikin takut, bikin was-was teman-teman ya, tangani saja gitu dengan mudah gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian bisa berpikir wajar, sebetulnya itu bisa mudah kita tangani. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi jalan keluar bagi kalian. Kemudian ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.